warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Marpaung SPD, guru penggerak dari SMA Jannatul Firdaus Kota Subulus Salam. Mari bersama saya guru penggerak di SMA Jannatul Firdaus untuk menciptakan lingkungan budaya positif agar terjadi pemimpin proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kerjasama dalam kebersihan tua. Tidak tulis besok. Anda jangan kedua. Sini berak banget. Next is for question test 11 to 15. The title is structure, script, children, red gift with using paper. Style operated by children in an exhibition at Jakarta Convention Center. In Central Jakarta has attracted many visitors as it displays number of handicrafts depicting famous cartoon tractors such as Shaun the Sheep, Dora the Explorer, Doraemon, and Ryan Simpson. Okay, next. The translate. Next, I want read the translate. Sebuah kedai melayani anak-anak jalan. Di sebuah pameran Jakarta, 8 pegawai pusat Jakarta untuk menari banyak tamu sebagai pertunjukan sebuah nomor dari pertukaran menuliskan karakter kartun terkenal seperti Shaun the Sheep, Doraemon, dan Ryan Simpson. Street children have managed to be grabbed by progressively was papers. One of the style attendant undergraduate Vicky Nur Septian Pratama. Waiting for the Jakarta Post on 3 days. Cara mempunyai bakat untuk membuat kerajinan demi mengembalikan pemborosan kertas. Satu dari stand pembantu Ricky Nur Septian Pratama, mahasiswa 19, menceritakan di pos dan pengalaman Jumat. The street children under the coordination of the condition from the headquarters in Kalimantan as department. Setting of creative projects such as wallpaper, pioneering paperback, certificated block and reading kits.
adalah dalam anak bawang, sebagai sebuah naratif yang berdasar produk kerajinan tangan di Keramat dan Jakarta Timur, di mana bekas kertas menyelesaikan dan mengembangkan kedalaman produk kreatif seperti kertas dinding, alat tulis, menulis, tas, sertifikat, tulisan kotak, dan pernikahan pensel kotak. Prena. By education people, but by state children, whom he had helped to power with years training course. Okay. Loader. Besides her before being complete by his formation, the children spend most of their time on the stage, singing and singing when they were able to knew their stage. Performing as they did from low-income families. Ia berkata, sesudah dibantu oleh yayasan, anak-anak mengeluarkan sebagian besar dari waktu mereka pada menyanyi dan berkarya. Saat ini mereka sanggup untuk mengajar belajar mereka adalah sebagai keluarga dari keluarga-keluarga These children got enrolled in the pageant by begging and singing on the streets. So I persuaded them to come to my house to learn how to process and recycle waste paper like paper into valuable product inside. Jadi saudara kasih sama bahas tentang simbol past tense sama bedanya dengan present tense. Dua-duanya ini adalah verb. Jadi simbol past tense menjelaskan tentang keterangan yang telah lalu. Jadi kalau misalnya present perfect tense, contohnya itu my brother come to Jakarta last week. So abang saya datang ke Jakarta minggu kemarin. Jadi kalau misalnya keterangan yang sudah dilakukan, my brother has come to Jakarta for conference. Abang saya telah datang ke Jakarta untuk konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini anak-anak ini sudah berbagi budaya logis tentang menjelaskan ulang kembali bagaimana penggunaan simbol past tense dan simbol present perfect tense. Jadi jangan ada yang salah dalam penempatannya. Kapan kamu menggunakan simbol past tense dan kapan kamu menggunakan simbol present perfect tense. Paham ya? Oke, thank you so much kepada Al-Farabi yang sudah mau menjelaskan ulang tentang materi kita. Give applause to Al-Farabi. Mengizinkan saya untuk melakukan berbagi praktek budaya positif di sekolah, di mana tempat saya belajar.
Sebelum memulai saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kami melakukan pembelajaran, alangkah baiknya ada dulu kesepakatan atau keyakinan. Yang dimana kesepakatan pertama itu ketika saya menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari pemahaman saya selama belajar di PGP, saya berharap Bapak dan Ibu silent supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, dan di sini kita sama-sama belajar. Saya belajar dan Ibu Bapak juga belajar, yang dimana nanti di materi saya ada yang kurang pas bisa ditanyakan. Di sini kita saling berbagi. Nah, di sini sudah terlihat jelas materi yang akan saya sampaikan, yaitu budaya positif. Budaya positif ini ialah terutama sekali dilihat dulu dari sekolahnya. Karena sebelum datang budaya positif pasti sudah ada peraturan sekolah. Budaya positif ini berkenaan dengan bagaimana sekolah mengelola keadaan sekolah itu untuk memerdekakan anak. Memerdekakan anak ini dalam artian anak merasa bahagia dan senang belajar di sekolah kita. Tidak bisa memantau anak tersebut dari pagi sampai dia balik ke rumah. Itu normalnya manusia, karena kita ada lagi kegiatan yang lainnya. Jadi ada posisi yang tepat yang akan kita terapkan. Jika kita sudah sepakat, alangkah baiknya kita dewan dulu di sini menggunakan posisi kontrol, yaitu manajer. Yang dimana posisi manajer ini kita kembali ketika anak melakukan kesalahan, kita kembali mengingatkan anak tersebut keyakinan yang sudah kita sepakati baik di kelas dan baik di lingkungan sekolah. Contohnya ketika anak tidak memakai sepatu, itu tidak langsung kita hukum karena kita sudah ada keyakinan. Kalau kamu tidak membawa sepatu, berarti kamu wajib kembali ke pondok untuk mengambil sepatu kamu. Tidak langsung dijemur atau langsung dicubit. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan mereka akan timbul kekecewaannya. Jadi di posisi manajer ini kita kembali menanyakan keyakinan bagaimana anak tersebut memperbaiki kesalahannya. Bukan kita langsung menghukumnya atau langsung memantaunya, tapi di sini posisi kontrol lebih cenderung bagaimana anak tersebut memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Itulah yang dimana saya di sini mendiseminasikan materi yang sudah saya pelajari untuk rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Dan ada yang dinamakan restitusi, segitiga restitusi. Nanti bisa juga Bapak Ibu searching di Google. Ada yang dinamakan segitiga restitusi. Ketika anak mengalami permasalahan, kita lebih baik merestitusi. Restitusi itu artinya menuntun anak dan kembali menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Tidak menyalahkan, tetapi menuntun anak memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini saling merubah budaya tersebut pelan-pelan. Saya sudah menerapkan di kelas saya yang terutama dulu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan antara kita dan siswa. Apa yang sesungguhnya diinginkan siswa? Agar mereka merasa nyaman, enak belajar di kelas tersebut. Contoh yang simpel itu misalnya menjaga kebersihan di lingkungan kelas dari pagi sampai pulang sekolah. Yang kedua, ketika guru menjelaskan, siswa wajib mendengarkan penjelasan guru. Jadi kalau dikatakan hampir sama dengan disiplin atau peraturan sekolah, iya, hanya membedakan kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Itu yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini dalam menangani anak. Banyak sekali permasalahan yang sudah kita ketahui anak kita, kenapa tidak membawa pulpen, kenapa misalnya bukunya tidak dibawa, sepatunya tidak dipakai, dan banyak hal
sebagainya. Jadi di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama posisi penghukum, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol. Yang dimana ketika kita sebagai guru, wali kelas, baik BK ataupun komunitas di sekolah, anak menghadapi masalah, itu tidak boleh kita langsung menghukumnya. Seperti contoh, kamu tidak memakai sepatu. Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Posisi penghukum itu lebih cenderung kasar, marah-marah. Anak di dalam hatinya akan melawan. Bapak nih masih marah-marah aja. Bahkan dia akan mengulangi lagi kejadian yang sama. Itu adalah salah satu contoh dari posisi kontrol kalau kita menjadi penghukum. Dan kalau kita sebagai posisi teman sejawat yaitu seperti kita mendekatkan diri kepada anak dengan gaya, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Kan udah bapak bilang kamu harus pakai sepatu. Itu bukan merupakan posisi yang terbaik untuk guru. Kenapa? Siswa akan merasa guru yang patut dipatuhinya hanya guru yang merasa sebagai temannya, dan bahkan tidak mendengar akan guru-guru yang lain. Jadi saya harap kita di sini jangan berada di posisi penghukum dan posisi sebagai teman sejawat juga. Dan Ustaz Chandra dikatakan hari ini diberikan Ustaz Agus untuk saya mendiseminasikan materi di guru penggerak. Jadi di sini saya membawa budaya positif untuk melakukan perubahan di sekolah ini. Posisinya di materi ini bagaimana peran kita sebagai guru. Memang seperti slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Niat hati seorang guru itu kan harus tulus, yang dimana pendidikan sekolah itu adalah benih-benih pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Kalau tidak ada, kita langsung ke topik selanjutnya. Saya serahkan ke Ustaz Chandra. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Salma, kamu sudah tahu kenapa kamu dipanggil ke ruangan ini? Sudah, Len. Apa yang mengakibatkan Salma pulang secara diam-diam tanpa memberitahu pengasuhan kamu? Salma kemarin sakit, terus lalu minta izin sama UKS. UKS nggak izinin, jadi Salma terpaksa secara diam-diam. Memang melakukan kesalahan itu tidak masalah, tetapi kita harus memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang Salma lakukan untuk selanjutnya dalam memperbaiki kesalahan yang sudah Salma lakukan? Memperbaiki diri dan nggak mengulanginya lagi. Kemudian nilai apa yang harus Salma terapkan untuk memperbaiki diri? Nilai tidak kabur lagi, nilai nggak pernah sendiri lagi, nilai nggak pernah lagi. Berarti Salma harus mengetahui dan menerapkan keyakinan kelas dan keyakinan lingkungan sekolah kita. Salma berjanji tidak akan melakukannya lagi. Salma berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan memperbaiki diri sendiri, berubah tidak kabur-kabur lagi. Oke, baiklah Salman. Semoga apa yang kamu sampaikan bisa kamu terapkan untuk kemajuan diri kamu sendiri, tanpa ada unsur paksaan, tetapi unsur motivasi dalam diri kamu sendiri untuk memperbaiki ke depannya. Iya, benar. Terima kasih Salman, kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan
bersama Wati ketika sudah menerapkan budaya positif yang sudah saya jelaskan ketika diseminasi materi yang sudah saya adalah yang belum saya jelaskan kemarin dan sudah saya terapkan di dalam kelas, terutama di kelas saya, kelas 5 SMA, sangat bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak juga sudah menerapkan apa yang sudah disepakati ya, Oh, berarti sudah ada pergeseran dari yang selalu melakukan kesalahan dan lebih memperbaiki. Alhamdulillah untuk sekarang. Oke, baiklah, terima kasih atas informasi yang sudah bersama berikan di penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah kita.